Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara ayah untuk memberikan harga diri kepada seorang anak perempuan? Nah, ini cerita tentang Lahlan dan Lila, putrinya. Ada juga cerita tentang Hamlet dan Culak yang ingin melarikan diri dari kerajaan untuk mendapatkan kebebasan dan kehidupannya yang baru. Dan juga ada berbagai cerita-cerita tentang orang-orang yang mau bertobat dari keburukan. Itu para perampok Rambasi Group yang akhirnya mereka membuat sebuah restoran. Ini cerita menarik dari Philip Pullman, mendapatkan Gold Medal Smarties Prize ya. Ini tentang putri si pembuat kembang api. Saya membaca ini udah agak lama ya. Ini jadi tugas buat anak saya sembari dia baca buku Philip Pullman yang lain yang Cek si Pelompat, Spring Hill Cek gitu, Cek si Pelompat. Kalau ini tuh cerita tentang seorang ayah yang dia ingin sebenarnya memberikan harga diri kepada seorang anak perempuannya, karena dia seorang buat kembang api, dia mendapatkan ilmu membuat kembang api itu dari ayahnya, dan ketika istrinya meninggal ya, Lila ini dirawat oleh Lahlan, tidak menikah, dia tidak menikah lagi, pokoknya dibesarkan sendiri sampai kemudian si Lila ini berhasil bisa membuat berbagai macam percobaan kimia yang akhirnya membuat kembang api yang lucu. Nah, termasuk yang dia buat itu dengan menambahkan beberapa bahan itu dia sebut sebagai setan jumbalitan. Kembang api bagus gitu. Emang ini biasanya digunakan untuk festival tahun baru, dan si Lila ini ingin banget menjadi seperti ayahnya gitu. Dan pada saat itu si ayah bilang, "Aduh, aku khawatir kamu memang tidak punya impian yang lain selain menjadi seorang pembuat kembang api gitu. Tapi lihatlah dirimu gitu, alismu terbakar, badanmu kosong. Bagaimana nanti aku akan mencarikan suami untukmu?" Gitu. Hah? Suami? Gitu kata si Lila gitu. Dan Lila kemudian mengerti bahwa hidup ini nggak kayak gini aja gitu. Akan ada satu masa ketika dia akan berpisah dengan ayahnya, terus mencapai kehidupan yang baru, keluarga yang baru, dan dia tidak tahu sebenarnya apa dari tujuan ini semua gitu. Kemudian termasuk ayahnya gitu. Kalau ayahnya tidak memberikan ilmu tentang pembuatan kembang api kepada dirinya, terus kepada siapa lagi gitu. Ini dalam menurut saya itu ya, baik dari sisi Lahlan sebagai seorang ayah yang untuk memberikan harga diri gitu, bahwa dia itu sebenarnya tidak berniat untuk membedakan mana anak laki-laki anak perempuan, pokoknya dia merawat, dia sayang, dia fokus di situ, bahkan dia tidak menikah lagi, dia hanya fokus pada pekerjaannya dan fokus pada anaknya. Cuma memang yang kalau kita bicara Ishiro Kishimi tentang Adler ya dan Fumitake Koga itu, ini termasuk peristiwa dusta kehidupan, karena si Lahlan ini hanya fokus untuk bekerja, padahal dalam hidup dia juga punya tugas berteman dan tugas mencintai. Temannya ini nggak ada, dia sibuk di bengkel gitu. Dan Lila ini beruntung karena dia menjalankan tugas pertemanan itu meskipun dia cuma punya satu orang teman, dua orang berarti ya. Yang pertama itu seorang anak laki-laki seusia dia namanya Culak, sedangkan satu temannya lagi namanya Hamlet, itu seekor gajah putih. Nah, ini ceritanya menarik gitu ya, karena si Lila ini pengen jadi jadi seorang putri pembuat kembang api, tapi nggak boleh sama bapaknya. Oh, kau masih kurang lah, kamu belum hafal berbagai macam campuran-campuran, belum tahu ini itu, kamu masih jauh, kamu nggak mungkin jadi
si Lahlan itu sebenarnya tidak bermaksud untuk merendahkan gitu, tapi dia ingin agar putrinya itu memiliki gagasan yang lain selain kembang api gitu. Cuma putrinya nggak punya gagasan yang lain gitu. Pokoknya aku pengen kembang api. Akhirnya dia minta tolong kepada Culak untuk bercerita atau mencari informasi kepada si ayah. Culak bilang, aku setelah ini mau pergilah dari sini. Aku akan melarikan diri. Aku udah punya uang. Aku mau pergi sama Hamlet, gajahku. Terus pergi mau kemana? Aku mau bikin kembang api lah. Kau pikir kembang api itu mudah? Kata si Lahlan. Alah, cuma gitu-gitu aja, kira-kira gitu. Oh enggak, kamu itu kalau mau menjadi seorang pembuat kembang api sejati, kamu itu harus mendapatkan sulfur bangsawan dari gunung api Razvani yang dijaga oleh angkara api gitu. Oh gitu ya, bisa aku tinggal pergi ke sana. Oh enggak, kamu juga harus memiliki 3 bekal. Oh, 3 bekal yang itu sebenarnya Culak itu nggak ngerti, tapi dia bilang kepada nanti kan si siapa Lila kan ngerti, makanya pulang bilang ke Lila, oke, aku akan pergi. Sampai kapanpun ayah tidak akan mengizinkan aku, jadi aku harus pergi lagi. Dia nulis surat, ayah sayang, aku telah menyelesaikan masa belajarku. Terima kasih atas segala yang ayah ajarkan kepadaku. Aku akan mencari sulfur bangsawan dari Razvani, sang angkar api, dan aku mungkin tak akan bertemu ayah lagi. Mantan putrimu Lila. Wah, kaget. Langsung dia cari Culak. Wah, kamu itu ternyata menjebakku, kamu menipuku. Sekarang Lila pergi. Ya, harusnya kamu sendiri yang ngomong, bukan saya. Kamu nggak tahu kalau Lila pergi ke sana tanpa mendapatkan seguci air ajaib dari Dewi Danau Zamrud, dia akan terbakar. Nah, kamu gimana ini, harus bertanggung jawab ini Lila dalam bahaya. Karena dia memikirkan diri bagaimana agar bisa melarikan diri, dibantu sama Lahlan, dan nanti akhirnya Lahlan akan dihukum. Nah ini itu, dan ketika dihukum itu nanti apa istilahnya twist endingnya itu menarik, bahwa ternyata mereka memulai hidup yang baru gitu. Hidup sebagai seorang ayah dan seorang putri yang mengambil tongkat estafet kesejatian menjadi seorang pembuat kembang api. Jadi ini tuh kalau mau dilihat dari dari sudut pandang parenting, legacy, family legacy, bisa dilihat dari psikologi sang anak, psikologi si ayahnya, bagaimana dia itu membangun ekspektasi, memenuhi ekspektasi lingkungannya, bagaimana dia membangun imajinasi bagi anaknya, dan konsekuensi dari itu semua itu ditulis di sini. Ini menarik gitu, bisa kita bahas secara mendalam, dan saya merasa ini adalah sarana yang baik untuk kita membangun dialog dengan anak-anak, karena dari sini kita belajar bahwa si Lila dan Lahlan itu tidak bagus dalam berkomunikasi. Di copywritingnya saya sampaikan, dalam hal pendidikan seorang anak ini, terutama anak-anak laki-laki atau anak perempuan, itu satu, tidak boleh dibedakan meskipun mereka itu mereka berbeda. Maksudnya itu tetap dianggap setara meskipun mereka berbeda. Setara berbeda ya. Bukan kemudian karena berbeda jadi dibuat bertingkat, yang laki-laki lebih diutamakan, perempuan tidak, bukan seperti itu. Tapi ini bicara tentang sebuah kesetaraan, bahwa sebenarnya pada ruang-ruang publik maupun domestik, laki-laki dan perempuan itu memiliki tuntutan-tuntutan yang berbeda. Dan karena itu, seorang misalnya ya, pada bidang pendidikan yang kami terapkan gitu, kalau untuk anak laki-laki, fokus mereka adalah how to create cash, how to develop uang, dan cash, pendapatan. Nah, tapi kalau kepada anak-anak perempuan, pendekatan pendidikan kami adalah how to minimize cost. Kalau laki-laki tadi how to maximize cash. Ini perempuan how to minimize cost. Saya tulis di sini nih.
rumah tangga atau bisnis, ya. Tak selalu tentang bagaimana menghasilkan pemasukan atau cash. Sebab keuntungan sebenarnya terjadi ketika rumah tangga atau bisnis piawai mengelola cost, mengelola biaya. Jadi tidak kemudian anak laki-laki itu lebih bagus, enggak juga kok. Walaupun dia pintar cari uang, tapi kalau si wanitanya, istrinya itu tidak bisa mengelola, yo amburadul gitu. Jadi pendidikan ini tuh terkait dengan how to maximize cost bagi laki-laki, how to minimize cost bagi anak perempuan. Itu mutlak harus kita sediakan, harus kita difasilitasi oleh ayah. Kenapa? Karena tidak disediakan dan tidak mungkin terbahas di sekolah gitu loh. Nah, jadi ini tuh bagus sebagai bahan diskusi. Saya tidak akan membacanya. Intinya dari sini tuh kita seorang ayah itu memberikan harga diri kepada sang anak itu dengan memberikan kesempatan. Artinya apa? Menghormati keinginan-keinginan dia. Kalau memang Lila ini pengen jadi pemutri pembuat kembang api, kita hormati keinginannya itu. Dihormati keinginannya, maka insya Allah itu akan memberi memberi ruang bagi kita untuk, istilahnya itu masterly inactivity. Jadi kita menyerahkan tugas belajar itu kepada sang anak apapun, karena tugas belajarmu itu sesuatu yang akan kamu gunakan di masa yang akan datang, sedangkan kita itu berfokus udah memfasilitasi. Nah gitu. Jadi tidak harus kita itu terlibat langsung, sebenarnya tidak. Nah, kira-kira begitu ya. Ini menarik ini, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Dan ya kalau dari saya kata-katanya itu bagaimana kita itu bisa bisa memunculkan dan bisa menghormati, ya, meskipun dia seorang anak kecil gitu. Atau meskipun mereka itu anak kita, ya, nanti kita kan seperti itu melihat anak yang lebih muda itu mesti lebih rendah gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kita tetap menghormati. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian What the Book Said episode ke-21, Philip Pullman, Putri si Pembuat Kembang Api. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.